Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Selamat mengikuti. Setiap tanggal 1 November, Gereja Universal merayakan Pesta Para Kudus di Surga. Sebuah tradisi yang sudah ada sejak abad kedua. Pada awalnya hanya dirayakan oleh gereja lokal saja, akhirnya melalui Paus Gregorius ketiga tahun 741 ditetapkan sebagai perayaan gereja universal. Dalam praktik sehari-hari, kesaksian iman dan pewartaan para kudus inilah yang selalu meneguhkan iman gereja sejak gereja perdana. Pewartaan kesaksian iman dengan memaklumkan kemartiran. Gereja mengangkat mereka sebagai yang dihormati, venerabilis, sebagai yang berbahagia, beato, beata, dan yang kudus, santo dan santa di surga. Pada tahun 1234, Paus Gregorius ke-9 menetapkan suatu prosedur untuk menyelidiki hidup para calon santo dan santa dengan kemungkinan adanya mukjizat yang terjadi. Lalu berikut pada tahun 1588, Paus Sixtus V mempercayakan kepada suatu kongregasi ritus yang kelak diberi nama Kongregasi untuk Urusan Santo dan Santa. Kongregasi ini mengawasi keseluruhan proses beatifikasi dan kanonisasi. Pada tahun 1634, Paus Urbanus ke-8 merevisi dan membarui ketentuan-ketentuan dan prosedur-prosedur kanonisasi sebagai santo dan santa para kudus. Gereja Katolik mengajarkan bahwa pengantaran Kristus yang satu-satunya, 1 Timotius 2 ayat 5, bersifat inklusif, yaitu melibatkan para kudusnya yang adalah rekan sekerja Allah, 1 Korintus 3 ayat 9. Bahwa para kudus dapat mendoakan berdoa syafaat bagi sesamanya, 1 Timotius 2 ayat 1. Katekismus Gereja Katolik nomor 955. Persekutuan mereka yang sedang dalam perjalanan dengan para saudara yang sudah beristirahat dalam damai Kristus sama sekali tidak terputus. Bahkan menurut iman gereja yang abadi diteguhkan karena saling berbagi harta rohani. Lumen Gentium nomor 49. Gereja Katolik mengajarkan adanya persekutuan gereja di surga, persekutuan gereja dalam penyucian dan dengan gereja di dunia atau gereja yang masih berziarah di dunia, persatuan mereka yang sedang dalam perjalanan dan para saudara yang sudah beristirahat dalam damai Kristus sama sekali tidak terputus. Bahkan menurut iman gereja yang abadi diteguhkan karena saling berbagi harta rohani. Sebab karena para penghuni surga bersatu lebih erat dengan Kristus, mereka dalam kesuciannya, mereka menambah keagungan ibadat kepada Allah yang dilaksanakan oleh gereja di dunia. Baik Katekismus Gereja Katolik nomor 955, 956, dan 957, gereja dengan jelas mendukung ajaran persekutuan kita yang masih di dunia ini sama sekali tidak terputus dengan para kudus yang telah bersama Yesus. Selain itu, praktik berdoa melalui perantaraan para kudus juga ditemukan dalam tulisan-tulisan Kristen di abad ketiga. Pengakuan iman rasuli atau syahadat para rasul dari abad keempat menyatakan persekutuan para kudus yang diinterpretasikan gereja sebagai dasar dari perantaraan para kudus atau santo dan santa. Sahabat Ruang PC, sebagai orang Katolik, setiap kita pasti memiliki nama baptis. Itulah persekutuan secara inklusif kita selain kepada Allah Tritunggal,
Kenangkanlah nama baptismu dan selalu berdoa bersama para kudus yang kita pakai namanya dan kita kenal. Para kudus, doakanlah kami. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.